S9. Sa, kamu beneran nggak mau ikut papa datang ke pernikahan Revan? Tanya Pak Cakra. Sahila menggeleng. Ya udah lalu gitu, kamu hati-hati ya di rumah, mungkin papa akan nginep 3 hari di sana. Sahila hanya mengangguk tanpa kata. Ya, ini adalah hari yang ditunggu-tunggu Revan, hari pernikahannya dengan Kania. Sedangkan Iwan dan Doni sudah berada di depan rumah Pak Cakra, karena kemauan Pak Cakra untuk berangkat bersama naik jet pribadi. Ya sudah kalau gitu kamu jaga diri baik-baik, kalau mau keluar minta antar sama Pak Jono. Iya Pak, Papa hati-hati ya, dan Sahila doakan semoga semuanya lancar. Pak Cakra tersenyum. Sahila mengantar Pak Cakra sampai depan rumah dan melihat Iwan dan Doni di depan. Kak Iwan, Kak Doni, kalian udah lama? Tanya Sahila. Baru sebentar Sah, kamu beneran nggak mau ikut? Tanya Iwan yang membuat Doni mengerutkan alisnya. Enggak Kak, kalian hati-hati, bawakan aku oleh-oleh dari sana ya, canda Sahila pada Iwan. Iwan hanya membulatkan jari telunjuk dan jempolnya membentuk O. Kak Doni, Nesya nggak diajak. Dia nggak mau Sah, karena dia tahu kamu nggak ikut. Sahila tersenyum melihat semuanya dan melambaikan tangannya. Selamat menempuh hidup baru Mas Revan, semoga Mas Revan bahagia dan langgeng untuk selamanya, gumam Sahila. Sahila lari menuju ke kamarnya menahan tangis yang dari tadi mau diluapkannya. Namun air matanya tak bisa dibendung lagi, dan kali ini Sahila menangis sekencang-kencangannya. Di dalam kamar yang luas, tanpa seorang pun yang mendengarnya. Kenapa ini harus terjadi padaku ya Tuhan? Aku mencintai laki-laki yang sama sekali tidak mencintaiku, ini rasanya tidak adil untukku. Tangisan yang tak ada hentinya membuat mata Sahila sembab. Bibi pun mengetuk kamar Sahila, karena merasa aneh, sudah beberapa jam Sahila tidak keluar kamar. Ada apa Bik? Tanya Sahila. Bibi pun terkejut melihat mata Sahila yang sembab dan merah. Non menangis, apa non sakit? Sahila menggeleng dan kini jalan menuju ranjangnya. Non, kalau non punya masalah katakan saja sama Bibi, Bibi siap untuk mendengarnya. Nanti aja deh Bi aku ceritanya, sekarang aku mau pergi kuliah. Ya udah Bibi siapin sarapan non dulu. Setelah selesai dengan persiapannya, Sahila turun untuk sarapan, dan pergi ke kampus. Di kampus, Sahila hanya menjadi pusat pandangan dari teman-temannya karena matanya yang sembab dan merah, itu pun menjadi pertanyaan khususnya untuk Randy dan Cindy. Sa, kamu abis nangis? Tanya Randy penasaran. Iya Sa, mata kamu sembab dan merah, apa kamu ada masalah? Tanya Cindy. Sahila mengangguk dan memeluk Cindy. Sin, apa aku egois mencintai suami orang? Pertanyaan Sahila membuat Cindy dan Randy membelalakkan matanya. Maksud kamu apa Sa? Jangan bilang kamu jadi pelakor. Sambil mendorong Sahila dari pelukannya. Sahila kaget dengan sikap Cindy yang kasar. Dengerin aku dulu Sin, ini bukan seperti yang kamu bayangkan. Apa namanya kalau mencintai suami orang, itu namanya pelakor Sa. Tapi Sin, kamu salah paham, aku, belum juga selesai dengan ucapannya Cindy sudah memotong pembicaraannya. Udahlah Sa, ternyata kamu nggak sebaik yang aku bayangkan, aku kira kamu itu baik, tapi ternyata aku salah menilai kamu, cukup sampai di sini persahabatan kita, aku nggak mau berteman dengan pelakor, menjijikkan. Cindy pergi dari hadapan Sahila dan Randy. Kini Sahila, menghadap ke arah Randy. Apa kamu mau mendengar penjelasanku Kak? Petik satu koma. Randy mengangguk. Akhirnya Randy mendengar semua penjelasan Sahila dengan panjang lebar. Terus sekarang apa yang akan kamu lakukan? Sedangkan hidup terus berlanjut dan gak mungkin kamu mencintainya untuk selamanya. Gak tahulah Kak, tapi untuk sekarang rasa itu masih ada. Mungkin aku akan berhenti untuk mengharapkannya, kalau dia benar-benar sudah bahagia. Sedangkan dari kejauhan Cindy masih saja melihat Sahila dengan mukanya yang penuh amarah. Sedangkan masih di dalam pesawat, Doni semakin penasaran dengan tingkah Iwan sang sahabat yang terlihat akrab dengan Sahila. Bro, apa kamu sudah berhasil nembak Sahila? Tanyanya sambil pelan, karena takut terdengar Pak Cakra. Sedangkan yang ditanya masih asyik dengan bersiulnya.
Karena sudah tidak sabar, akhirnya Doni menjambak rambut Iwan sampai sang empu meringis kesakitan. Loh, apaan sih? Mau bikin gue botak dan gak tampan lagi, sambil menarik tangan Doni. Habisnya ditanya gak dijawab, bikin gue kesel aja, sambil melihat wajah Iwan yang mempesona, menurut Iwan sendiri. Gue tuh gak nembak dia, karena dia belum mau membuka hatinya untuk orang lain, tapi kemarin gue abis nganter dia pulang dari kampus, dan itu sudah membuat hati gue seneng. Hanya itu, dan lo sudah sebahagia ini, Doni mengernyitkan dahinya. Biarin, emang masalah buat lo. Doni menggeleng, dan menahan tawanya. Setelah beberapa jam, kini pesawat Pak Cakra sudah tiba di negara L. Pak Cakra serta Doni dan Iwan masuk ke mobil yang sudah disiapkan anak buah Pak Cakra. Mereka langsung menuju resort Pak Cakra. Penyambutan yang sangat meriah untuk sang pemilik resort pun dilakukan pihak resort. Selamat datang Tuan, kami sudah mempersiapkan kamar untuk Tuan. Pak Cakra hanya mengangguk, sedangkan Revan dan Kania kini masih di ruang make up. Dengan pernikahan yang serba mewah dan serba glamor, Revan tak tanggung-tanggung mengeluarkan biaya yang cukup fantastik demi orang yang dicintainya. Karena mengingat Kania yang tak punya orang tua lagi, dan pernikahan mereka dilakukan di luar negeri. Pak Cakra datang tepat waktu dengan didampingi Iwan dan Doni serta pengawal lainnya. Sangat meriah, para tamu undangan pun menyaksikan kedua mempelai yang terlihat bahagia. Tiba waktunya para tamu memberi ucapan untuk mempelai berdua. Selamat ya bro, akhirnya kalian menikah juga, gue ikut senang dengarnya, ucap Doni sambil berjabat tangan dan merangkul sang pengantin. Lo kapan nyusul? Tanya Revan. Segera. Lo tenang aja, tapi lo datang ya ke pernikahan gue. Siap, gue juga mau menyaksikan pernikahan lo. Kini giliran Iwan yang mengucapkan selamat. Wah, gue nggak ngangka lo bakalan duluin kita, sambil geleng-geleng dan merangkul Revan. Lo pikir muka lo lebih tampan dari gue sampai gue nggak laku duluan? Jawab Revan. Mereka tertawa sangat keras membuat para tamu menoleh. Sepupu lo cantik, bisik Iwan. Revan yang tidak mengerti hanya mengernyitkan dahinya. Sebelum Revan balik nanya, Doni sudah menarik tangan Iwan untuk pergi, karena melihat antrian yang begitu panjang. Dalam benak Revan pun masih ada tanda tanya yang belum terjawab. Sepupu, perasaan gue nggak punya sepupu, apalagi cewek, terus yang dimaksud Iwan siapa, kenapa dia bilang sepupu gue cantik, apa maksudnya? Batin Revan. Sambil melihat punggung temannya yang pergi menjauh. Sayang kamu mikirin apa, kok ngelamun? Tanya Kania yang dari tadi melihat Revan memandang ke arah Iwan. Revan hanya menggeleng. Akhirnya kehidupan penuh drama akan segera simulai Revan dan Kania. Kita baca selanjutnya ya.